Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur beriman semuanya, alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini Anda semuanya penggemar Ustadz Danu Official Channel, Pak Tung Family Channel, Asep Hidayat Official Channel, dan Hasan Diri PFC Channel, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah, diberkahkan kehidupannya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini ada sesuatu yang menarik. Temanya sering kita sebut-sebut dalam salat kita dan dimanapun orang, bahkan ketika orang naik haji. Saya jadi terpikir ini, Pak Tung. Iya, apa itu? Ada suatu saat ada orang bawa gandengan nih. Suatu ketika. Suatu ketika itu anekdot aja. Kiri kanan bawa satu, ada dua itu. Setiap berdoa di Tawaf, di Arafah, di Mina dan sebagainya, selalu yang disebut ini yang satu itu sampai ngiri nih. Nah, yang satu ini siapa ini? Tema kita adalah tentang hasanah, yakni kebaikan. Jadi ada seorang suami punya dua nih, satunya hasanah, satunya bukan hasanah. Tapi bukan saya ya. Karena atina fitnya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana-mana yang disebut adalah hasanah. Apakah hasanah ini kita dapatkan dengan keinginan kita sendiri, ataukah sudah seizin dan dalam keridhaan Allah? Bagaimana kita memperoleh hasanah itu? Apakah setiap doa yang kita panjatkan kemudian juga memperoleh ridha dari Allah? Yuk kita tanya ke guru saya, guru Anda, guru kita semuanya, Ustadz Danu, dan di sini kita akan nimbrung rame-rame secara santai. Ustadz, gimana Ustadz penjelasannya Ustadz? Ya, bismillah. Alhamdulillah, masih Haji Hasan, alhamdulillah. Jadi kita itu memang boleh berdoa meminta kebaikan dari Allah Ta'ala atau kebahagiaan dari Allah, boleh, dunia wal akhirah boleh, silahkan. Itu istilahnya kalau muslim itu malah wajib ya, minta itu dunia akhirat bahagia itu wajib kalau menurut saya. Nah, tapi bagaimana Allah itu bisa memberikan kebaikan di dunia? Ini dunia dulu deh ya, belum akhirat dulu ya. Allah memberikan kebaikan dunia itu apakah sama yang seperti kita mohonkan atau yang sudah kita rasakan? Rasakan itu menikmati maksud saya. Dan di sini ini masih banyak persoalan yang banyak sekali kita ini yang muslim itu hanya beranggapan menurut dirinya sendiri bahwa dirinya itu doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kebaikan ini banyak diharapkan. Contoh, orang yang sakit menaun mengharap kebaikan Allah agar diberi kesembuhan. Nah, itu ya. Orang yang mohon maaf ya, dari dia itu kerja lama puluhan tahun mengharap kebaikan Allah agar biasanya kalau nggak saya yang diberi rezeki, ya anak saya derajatnya ditinggikan dalam hal rizkinya, dimudahkan, ditinggikan derajat, maksudnya agak kaya lah. Begitu Ustadz maksudnya, termasuk itu dimudahkan, agak kaya dan pejabat. Nah, sama, termasuk ini yang kelas-kelas biasa nih, kelas-kelas kita nih ya, sama seperti orang yang pengen jadi pejabat, itu kan mohon agar jadi pejabat. Nah, apakah yang terjadi jadi pejabat, betul-betul diberi kekayaan, kemudian dikabulkan doa, itu adalah kebaikan dari Allah dari sisi ridho? Apakah ya dari sisi ridho? Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi, kebaikan Allah itu tidak hanya melihat dari sisi muslim, bukan. Kebaikan Allah itu ke semua lini manusia. Rahmannya Allah. Jadi harus kita tahu dulu. Jadi rahmannya Allah itu dari ke semua manusia dan makhluk. Nah, kebaikan inilah yang harus kita ketahui. Bagaimana caranya kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, entah kebaikan anak kita yang baik, soleh, soleha, entah rezeki kita yang baik, cukup, nambah, sangat-sangat cukup,
berkah. Nah, itu juga bagaimana itu kita bisa mendapatkan. Kemudian apalagi dimudahkan segala hal yang kita cari di dunia untuk mendapatkan akhirat. Nah, ini jangan lupa. Jadi istilah dimudahkan segala urusan dunia kita untuk mendapatkan akhirat. Kok untuk mendapatkan akhirat gimana? Ya kita kerjakan semuanya karena Allah. Kemudian di perjalanan menjalankan pekerjaan itu jangan tergoda dengan emosi, marah, keminter, sombong. Itu kan perjalanan pekerjaan kan seperti itu. Jadi nggak bisa kita itu tetap walaupun bismillah. Di dalam perjalanan detik demi detik ini ada perjalanan ujian dari Allah Ta'ala. Nanti kita kesenggol dengan teman marah, kesenggol dengan teman curiga, kesenggol dengan teman merasa difitnah, padahal ya biasa-biasa. Nah, ini perjalanan walaupun diawali dengan bismillah, tetapi waktu per waktunya ini apakah itu betul-betul karena Allah? Nah, itu kalau memang itu sudah ada emosi, marah, ini ada waktu-waktunya dia melakukan kesalahan. Dan itu ibaratnya kalau boleh saya cerita, itu akan ditimbang oleh Allah Ta'ala antara kebaikan dia di hari itu dengan kejelekan di hari itu ditimbang sebenarnya. Nah, tinggal kita itu berpikir banyak mana timbangannya. Bagi seorang muslim yang belajar taat kepada Allah Ta'ala, disinilah kita belajar. Kalau kita mengharapkan kebaikan dari Allah Ta'ala, ya jelas kebaikan itu umpamanya diceritakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Makanya salah satunya itu. Nah, karena biasanya buntutnya kebaikan itu kan sesuatu yang berhubungan dengan nikmat lah istilahnya. Ya artinya adalah sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kenapa di sini itu kebaikan yang ditonjolkan oleh Allah Ta'ala yang hubungannya dengan wafis sama iriskukum, di langit ada jalan rezekimu. Kebaikan di sini ini sebenarnya untuk global semua manusia, yang muslim maupun yang non muslim. Nah, disinilah kebaikan. Jadi kalau non muslim itu dia ya baik ya secara ya keilmuan atau secara harta, yaitu dijaga sama Allah Ta'ala. Ini dijaga walaupun itu istijrad. Kalau yang muslim ya ini harus dilakukan kebaikan. Jangan merasa kalau saya muslim itu nggak ada dosa. Oh ya nggak boleh seperti itu. Nggak bisa, karena kita melakukan dosa itu sebenarnya bisa aja setiap saat. Tapi kita nggak pernah sadar, apalagi yang merasa dirinya nggak punya dosa. Nggak bisa seperti itu. Nah, dari kebaikan-kebaikan ini yang dicontohkan tadi adalah berbuat baik. Berbuat baik itu yang bagaimana? Saya mencoba menjelaskan. Bagi seorang muslim, taatlah pada sholat 5 waktu, ini yang wajib. Kemudian baca Quran, kemudian puasa, kemudian menjalankan sunnah-sunnah yang lain. Sunnah-sunnah yang lain itu bisa yang berhubungan dengan ibadah, ya nambahin sholat sunnahnya. Bisa menambahin dengan puasa sunnah. Bisa nambahin, umpamanya ngaji seminggu atau 2 minggu sekali menjadi sehari sekali, walaupun beberapa ayat atau 1 ain lah. Di situ kalau itu sudah bisa istiqomah, kebaikan itu kita kerjakan aja karena Allah. Jangan sampai kita mengerjakan kebaikan itu, kita itu pengen kuat sekali biar harta banyak. Walaupun kita bismillah, tapi hati kita itu ingin mengerjakan kebaikan itu, baca Quran, mau sholat, hati dan pikiran kita itu untuk harta yang banyak, itu udah dunia. Itu lillahi ta'alanya itu luntur. Nah, ini yang tidak pernah dimengerti. Dengan adanya lunturnya ini, makanya suatu ketika dia sakit, mohon diberi kesembuhan, ya nggak diberi sembuh. Bagaimana bisa membedakan keperolehan itu dengan ini lillahi ta'ala atau tidak, itu kira-kira itu? Kalau saya secara teori saya terangkan seperti itu. Kalau membedakan nggak ada yang tahu. Tergantung manusia itu sendiri. Nggak ada yang tahu, karena manusianya sendiri kalau dia itu isinya di dalam hati itu ujub riya, mana tahu dia kebaikan yang kerjakan. Adanya ya ujub riya itu yang muncul aja di dalam hatinya, ngeremehin temennya karena merasa dia lebih hebat daripada temennya itu. Ngisi YouTube yang keminter itu kan banyak yang begitu-begitu itu, nyerang ke temennya seperti itu kan keminter itu. Nah, ini dia tidak tahu bahwa itulah ujub riyanya dia. Merasa ya, dia merasa di titik itu, padahal belum tentu dia benar. Nah, kalau menurut saya yang saya tahu, momennya saya bisa tahu, oh salah dia, nggak boleh dia seperti itu. Ini menurut saya ya. Nah,
kebaikan ini kan wak sangka aja manusianya. Makanya kalau momennya tadi kamu itu tanya, gimana kita bisa, nggak perlu bagaimana, kalau saya kerjain aja kebaikan itu. Karena kalau momennya bagaimana kita tahu, berarti tahu rapot kita. Yang tahu rapot kita itu hanya Allah dengan rokib, atid sama rokib. Kita nggak tahu yang kita kerjakan. Tetapi kalau kita itu menjaga, kita jaga tubuh kita jaga semua yang ada di kita itu, menjalankan sehari-hari karena Allah Ta'ala, rokib yang catat. Dan kebaikan itu spesifik yang disuruh oleh Allah, seperti itu Pak? Ya pasti Allah menyuruh. Nggak mungkin Allah itu menyuruh yang tidak-tidak, itu nggak mungkin. Menyuruh tapi untuk meninggalkan. Menyuruh untuk Meninggalkan kalau yang tidak baik. ya, menyuruh untuk meninggalkan bagi yang tidak baik. Nah itu kan baik juga sebenarnya. Itu arahan Allah. Makanya banyak dalam ayat-ayat Quran itu senantiasa kita disuruh menjadi orang yang baik, disuruh menjadi orang, banyak ayatnya di situ. Nah baik itu yang bagaimana yang nggak pernah dijelaskan dalam sehari-hari. Sabar menerima musibah, iya. Sabar itu bukan diam. Sabar itu ada aktivitas, Actionnya. ada action. Sabar itu ada action, sabar itu ada action. Action, mencoba dia kerjakan, full sudah tawakal. Tunggu nanti hasilnya. Nah Allah itu hanya bercerita tentang hasilnya. Jadi kalau mamanya dia diam, itu bukan sabar, dia diam. Bukan sabar. Tidak ada ikhtiar. Dia tidak ada ikhtiar, atau memang dia hanya plonga-plongo, dia nggak ngerti caranya. Tapi kalau orang yang belajar taat kepada Allah Ta'ala, dia ngerti. Kayaknya saya mikir nggak bisa, ini nggak bisa. Saya minta tolong ini, kayaknya nggak bisa. HP dimatikan, gimana? Ya Allah, kayaknya nggak ada yang bisa membantu saya. Saya hanya bersandar kepadamu. Boleh doa, ya Allah, aku mohon mudahkan segala urusan duniaku saat ini untuk mendapatkan akhiratku ya Allah, dan aku tidak mampu. Aku serahkan kepadamu ya Allah, aku serahkan kepadamu. Pujilah Allah, subhanallah, walhamdulillah. Serahkan sama Allah Ta'ala, karena memang ada hal-hal yang kita itu tidak mampu berpikir itu dalam suatu keadaan. Jadi kebanyakan orang kan harus, enggak bisa. Harus itu kan pada pejabat yang punya planning istilahnya, atau sesuatu keadaan yang punya planning gitu loh. Nah, planningnya itulah nafsu. Berarti Ustadz untuk mendapatkan tadi rezeki yang baik ya, judulnya tadi Mendapatkan kebaikan. kebaikan itu berarti ikhtiarnya harus karena Allah Ta'ala, tawakalnya pun harus karena Allah Ta'ala. Tunggulah hasil. Tunggulah hasil. Dan dimulai dari niat, berarti niat dipelihara terus. Dipelihara terus, betul. Nah, ini betul. Proses ini dipelihara terus, karena proses ini nggak akan selesai. Sampai di rumah pun sama. Sampai di rumah, saya kan nggak kerja ini di rumah, saya imam, sama istrinya begitu, kan nggak boleh juga. Itu tetap dijaga terus. Sama anaknya yang rewel, dia lihat gimana cara menaklukkan anak yang rewel. Menaklukkan itu bukan dengan menekan atau dengan ini, enggak, betul-betul menaklukkan karena kita paham bahwa saya harus, kalau orang Jawa itu ngelus-ngelus ya, apa namanya, menaklukkan dengan lembut istilahnya ya, menaklukkan dengan lembut maksud saya. Jadi itulah yang harus kita kerjakan. Jadi untuk menggapai kebaikan Allah itu tidak hanya pada saat dia dapat masalah, dia minta kepada Allah Ta'ala, di mana dia itu sebelum itu bertahun-tahun itu dia nggak begitu menjalankan perintah Allah. Makanya kalau dia tidak menjalankan perintah Allah, kalau doanya dia dikabulkan, itu istijrah. Itu istijrah. Siapapun orangnya itu istijrah. Boleh nggak saya berpikir seperti ini Pak Ustadz, berarti kebaikan yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya untuk bekal kita di akhirat, karena apapun yang akan kita dapat di dunia ini adalah pemberian dari Allah semata, seperti itu Pak Ustadz? Iya, makanya yang paling gampang itu kebaikan dari Allah itu salah satu yang ringan yang bisa kita mikir. Kita dikandung ibu kita, dilahirkan oleh ibu kita, disusui ibu kita, itu kebaikan dari Allah. Kita alhamdulillah dilahirkan, umpamanya ya maaf ya, kita sehat tidak cacat, itu kebaikan Allah. Itu kebaikan Allah. Pertanyaan saya, kalau kita mau mengharapkan kebaikan berikutnya yang saat ini, kita tidak melihat masa lalu, pernahkah kita bersyukur tentang kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu bertahun-tahun kepada kita?
Nah itu maksud saya. Sehingga kita sudah diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala ini lupa. Jadi kalau kita itu sudah sholat, sudah ini, akhirnya hanya cuma doa, ya Allah aku mohon ini, aku mohon ini, aku mohon ini. Caranya biar itu ini, baca ini, baca ini. Padahal dulu itu banyak salah dan dosa. Tidak bersyukurnya puluhan tahun. Dolimnya ya tahunan. Nah ini kan nggak pernah diperhitungkan. Nah yang begitu inilah yang salah di hadapan Allah Ta'ala. Yang salah, jadi akhirnya tetap aja Allah memberikan kebaikan bagi dia. Tapi itu istijrat. Akhirnya apa? Orang yang seperti ini tidak melakukan kebaikan atau rasa syukur sejak dulu, biasanya ini pasti sombong. Pasti sombong. Oh enggak kok, kayaknya dia habis dia dapat rezeki banyak, dia banyak datengin yatim piatu. Tunggu aja bicaranya. Tunggu aja bicaranya kayak apa. Tunggu aja. Saya sering setiap minggu sekali, tiap malam Jumat atau ini saya datengin yatim. Lah kan ngomong dia akhirnya. Apa yang dia omongkan ke media atau ke ini? Apa yang dia omongkan di dalam hatinya? Dia hanya ujub ria. Kebaikannya jadi rusak ini ya? Nah, itu salah satunya memang betul. Jadi kita harus memahami bahwa kebaikan itu harus kita susun. Istilahnya kalau kita itu mau bangun gedung, pondasinya itu harus kuat. Kan gitu. Disesuaikan dengan keadaan tanah kalau gedung ya, gitu kira-kira. Jadi pada saat kita itu mau meminta kebaikan, gedung itu utuh beneran. Nah, pondasinya itu harus kuat. Tiangnya harus kuat, baru itu nanti tersusun rapi. Nah, yang jadi pondasi dan tiang dan lain-lain sebagainya itu apa? Rasa syukur kepada Allah Ta'ala, memohon ampun kalau kita itu setiap hari melakukan dosa. Lawang kita itu hanya istighfar itu hanya berapa kali sih? Sehari itu coba kalau kita mau hitung-hitungan beneran coba, ayo jujur. Padahal kita itu dalam satu pembicaraan, kita itu bisa salah ngomong berkali-kali loh itu. Makin banyak dan makin lama ngomong, makin banyak salah sih, beneran ya. Nah, ini kita nggak sadar. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Belum nanti kita ada action, ada aktivitas. Bisa aja di situ tuh banyak kesalahan. Kalau nggak ingin, udah saya mending diem aja. Diem aja nggak taunya nganggur itu salah. Karena apa? Menyia-nyiakan waktunya loh. Kan salah lagi akhirnya. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Semua kehidupan makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu jelas. Sampai ke kehidupan dan matinya kita itu harus karena Allah. Harus ingat. Harus ingat beneran. Nah, disinilah pengingat kita bahwa kalau ingin mengharapkan kebaikan dari Allah Ta'ala, benar-benar kita harus banyak mohon ampun, bersyukur, sudah diberi apa aja oleh Allah Ta'ala. Terus kita bisa merenung kok. Tiap kali sholat itu kita bisa merenung. Tubuh yang tidak, mohon maaf ya, tubuh yang tidak dibikin cacat. Selama tubuh ini tidak pernah patah, dipatahkan oleh Allah Ta'ala, disyukuri. Dapat istri yang baik. Dapat istri cerewet, ya disyukuri. Kan gitu. Karena dulu doanya pengen jadi orang yang sabar. Ustadz, nah ini, kalau misalnya orang pengen mendapatkan kebaikan dari Allah, tetapi dia tidak melaksanakan secara syariatnya, bukan karena Allah, kemudian juga tidak menunggu takdir dari Allah, kan begitu. Dia selalu berharapnya besar gitu, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Itu termasuk penyakit bukan Ustaz di seorang manusia? Penyakit nafsunya yang besar itu, nafsu keinginan nanti jadinya prostat. Iya, prostat. Kalau punya keinginan dia harus terpenuhi, itu prostat. Harus. Saya nanya itu di sini ada buku nih 1000 penyakit apa? Udah langsung ke situ ya. Kalau itu tanya yang bikin lah. Saya mah hanya ya boleh. Oh, maaf ya. Boleh jadi kebaikan yang diberikan Allah kepada kita itu menjadi ujian buat kita agar kita ingat lagi kepada Allah. Seperti itu, Pak Ustadz? Iya, istilahnya. Jadi kan diceritakan banyak namanya ujian itu mulai dari kekurangan harta, kelaparan, kehilangan jiwa, dan termasuk
buah-buahan itu diceritakan dalam surat Al-Baqarah itu kan jelas ya. Nah, salah satu nikmat, ujian nikmat itu yang buah-buahan itu. Buah-buahan itu kan dari pohon. Pohon itu berarti dari kita nanam pohon, nyiramin, nanti hasilnya buah. Maksudnya ada upaya. Ya, ada ikhtiar kita itu bekerja. Kita bekerja dengan cara-cara yang baik. Kan gitu. Nah, nanti ada hasilnya bulanan seperti itu. Itu ya dari Allah Ta'ala. Itu diceritakan oleh Allah Ta'ala ujian. Ujiannya bisa banyak, bisa berkurang, seperti itu. Iya bisa, namanya ujian kan, mau banyak, mau kurang, mau dipensiunkan itu. Kalau dikasih banyak terus kita ndak merasa itu ujian. Ujian itu tergantung gurunya. Kalau gurunya masih banyak ya banyak. Kalau misalnya kita dikasih harta yang banyak itu kan ujian. Kalau kita nggak tahu itu ujian langsung jadi istijrat, apa memang ada sesuatu istijrat itu karena kita tidak melakukan sesuatu dikasih, itu namanya istijrat. Bagaimana sebenarnya itu? Iya, istijrat. Jadi kita tetap harus, memang boleh husnudon bahwa harta kita halal itu boleh. Tetapi harus hati-hati apakah kita itu sesuai dengan harapannya Allah. Kan berbuat baik yang tadi. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Itu harapan Allah. Itu harapan Allah tapi nggak sekali. Oh ya. Kan itu kan setiap waktu harus dikerjain. Karena hidup kita ini juga sudah diberikan waktu oleh Allah untuk melakukan itu. Nah, itulah yang diberikan oleh Allah Ta'ala agar harta kita itu halal, thayyib, berkah. Nah, orang itu mau melakukan itu kalau dia pengen. Kalau itu terjadi, apa yang mesti dilakukan kira-kira? Maksudnya terjadi yang gimana nih maksudnya? Tiba-tiba ada yang tidak baik yang kita lakukan misalnya gitu. Lah kok tidak, hah? Ini nakal nih, ini nakal. Kalau ada tidak baik yang kita lakukan, bukan saya nggak mau di situ, ya nggak mau lah. Ya maksudnya yang saya lakukan gitu ya. Nah itu dari proses ada sesuatu tidak baik yang dikerjakan pasti ada proses berpikir. Kayak kepepet misalnya, ada satu kebutuhan di luar kemampuan gitu misalnya. Itulah setan menghembuskan. Astagfirullah. Itu setan yang menghembuskan. Karena sebenarnya Allah itu pasti mencukupkan. Nah, yang menjadikan orang tidak cukup itu adalah nafsunya. Nafsu pasti. Dan itu bertahun-tahun seperti itu ya Pak Ustadz ya? Itu siapa itu? Maksud saya bertanya. Kayaknya ada kasus ini. Kan boleh tanya Pak Ustadz. Pertanyaanmu itu kan kesannya ada seseorang yang melakukan. Jadi makanya Walau alam. kalau itu dilakukan bertahun-tahun, ya dia nanti akan dipertanggungjawabkan yang bertahun-tahun ini. Sama dengan kebaikan yang kita lakukan bertahun-tahun, maka akan mendapatkan hasil juga, kira-kira kan seperti itu. Paling tidak di akhirat itu jelas. Iya, di akhirat. Pahalanya jelas di akhirat. Kalau persoalan Allah itu mau memberikan di dunia, itu bonus menurut saya. Tetap itu bonus karena kebaikan akhirat ini adalah tujuan utama kita. Yang jelas kita kerjakan, ikhtiar, kok ikhtiarnya gitu, tapi cukup. Ngasih makan anak cukup, istri cukup, bisa ini. Cukup ya. Tapi kalau saya minta lebih, kok belum dikasih sama Allah, senyum aja. Karena kita nggak tahu Allah itu mau ngerjain kita di titik mana, kan nggak ngerti. Nah, disinilah kita harus berpikir, oke, saya coba tegakkan terus. Istilahnya kebaikan demi kebaikan terus karena Allah. Nah, dari situlah nanti siapa tahu, oh kayaknya saya diuji sama Allah Ta'ala. Bisa aja kalau saya diberi rezeki tambah. Karena kebaikan itu rata-rata kalau manusia itu kan rezeki nih hubungannya. Apa namanya? Harta. Nah ini terus, oh iya ya kalau kemarin saya itu diberi, oh iya ya kemarin itu saya ada, oh pasti saya salah ini. Nah mulailah mengukur diri itu di situ. Akhirnya alhamdulillah ya Allah. Tapi dijaga, ini harta ini milik Allah nih. Harta ini milik Allah. Nah, kerjakan itu, ditabung yang baik. Mau sedekah silahkan, niatnya karena Allah. Silahkan untuk apa-apa silahkan. Nah inilah itu yang hal-hal baik yang terus dikerjakan. Tetapi kalau itu hanya grogotin tulangan, grogotin split, grogotin pasir, grogotin semen, grogotin galian, kayu gelondongan. ya
silahkan menikmati besoknya. Kalau saya sih gitu. Saya nggak perlu ngomong itu korupsi, enggak. Silahkan aja menikmati. Banyak kok orang yang kerja di situ, pengajian, nggak ada yang digubris itu ustadznya ngaji di situ itu. Dia hanya minta kalau instansinya itu banyak proyek, umpamanya. Udah itu. Ya, mau selamat aja. Mau enaknya. Mau enak aja ya. Mau enaknya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kebaikan Allah itu bukan nikmat dunia, bukan. Kebaikan Allah itu adalah betul-betul apa yang kita kerjakan sehari-hari, nanti Allah akan memberikan. Tapi memberikan kepada kita itu juga nggak tahu. Nah, kalau kita mau belajar taat, semua petunjuk Allah yang baik untuk kita itu ada di sekitar kita. Umpamanya Ustadz Asep waktu di haji, tiba-tiba di sini ada yang ngomong, kok ini Ustadz Danu dimaki-maki yang di sini ya, kan gitu. Itu kan nggak ngerti, padahal di depan Ka'bah, tapi ada maki-maki di sini terus, di dalamnya. Nah, itu menurut saya, itu detik itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Ustadz Asep untuk belajar. Yang biasanya emosional, belajar tenang. Karena ada sesuatu yang ini ngomong gak karu-karuan, memaki-maki, Ustadz harus lebih tenang. Sampai pulang ketemu sama saya tersenyum. Insya Allah saya udah tahu. Saya doain sebentar, hilang langsung. Alhamdulillah hilang ini Ustadz. Nah, di situ akhirnya Ustadz belajar. Apa yang bisa saya pelajari? Ustadz diajak belajar tenang, sabar, dan bijak. Paling Ustadz Asep bilang, saya nggak kuat, tapi itu nggak kuat saya lah. Ya itulah, mencoba menahan nafsu amarah dari titik itu, ya itu belajar. Apa selalu begitu Pak Ustadz? Untuk kebaikan itu selalu yang tidak enak itu yang diberikan gitu ya? Kan itu tidak enak yang dirasa itu ya? Ya, kalau kamu bilang tidak enak, di situ memang kamu itu selalu berharap Allah itu memberikan enak. Padahal yang tidak enak yang kita alami pun sebenarnya itu kebaikan dari Allah Ta'ala untuk kita. Makanya yang tidak enak jangan protes, terima aja lillahi ta'ala. Kalau kita terima dengan syukur, dengan memuji Allah, itu kan kita mencoba mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Itu mengamalkan itu. Berat. Itu mengamalkan. Oh ya, saya tahu. Amalkan itu, terima dengan lapang dada, lapang hati. Nah, itulah nanti siapa tahu terus kita lakukan dengan istiqomah, mudah-mudahan kebaikan Allah itu kadang-kadang nggak kita minta, tetapi Allah itu memberikan petunjuk agar kita menjalankan ini. Setelah kita kerjakan, loh, alhamdulillah. Yang dulunya kalau ada hujan mau ke klinik itu sempit, agak bau-bau air. Yang alhamdulillah sekarang lega. Karena apa itu Mas? Ya, lebih besar mobilnya. Alhamdulillah. Kira-kira yang baik itu yang seperti apa Pak Ustadz? Mengharapkan kebaikan Allah atau kita mengerjakan kebaikan aja dengan niat karena Allah? Sebenarnya yang lebih ringan analoginya gini. Kalau kamu kerja di suatu tempat, kerja aja rajin. Bosmu tahu kok kamu rajin kan enggak. Itu bos orang. Muslim atau non muslim, dia bos kerja pasti dapat. Paling tidak sama seperti yang kamu inginkan. Kalau bosmu agak baik dikit, dilebihkan karena kamu rajin. Walaupun bosnya nggak lihat misalnya itu Pak Ustadz. Ya kan pasti lihat, mana bos yang tidak lihat. Misalnya ya ini pengalaman aja. Misalnya ada kurir gitu, artinya kurir mengambil barang. Bosnya kan nggak lihat ini. Dia serampangan aja gitu kira-kira bekerja mengambil barang. Nah itu bagaimana sebenarnya itu? Itu bisa mempengaruhi juga itu kebaikan? Bisa. Kalau momennya dia tahu ini yang diambil makanan, dia harus meletakkan baik. Pada posisinya lah. Ada adab, ini makanan. Bukan ini makanan tahu taruh di daerah, maaf nih selangkangan naik motor. Lah itu kan adabnya nggak bagus, wong dia tahu itu makanan. Berarti harus yakinlah kepada Allah lah yang melihat kebaikan. Pasti Allah itu melihat, kan ada rokib sama atid. Kalau dia tahu ini makanan ya mas, iya.
Kan masa taruh di ini sih. Iya, bener itu Pak Kan Ustadz. gitu. Nah, itu yang nyatet langsung atit. Dia nggak sopan. Ini makanan yang akan dimakan oleh orang. Nah, di titik itu kalau dia biasa, orang yang seperti ini, umpamanya maaf nih ya, umpamanya kurir nih. Kurir ini, bagian yang pelayan ambil ini, biasanya nanti rata-rata yang saya amati, dia tidak naik jabatannya. Dia hanya kurir aja. Karena cara berpikirnya dia seperti itu, nggak ada adab, nggak ada ini. Mohon maaf loh ya ini ya. Tapi kalau dia ada adab, nih, dia dicatat oleh malaikat raqib. Nah, kalau dicatat oleh malaikat raqib, dia punya keinginan bahwa dia itu tidak ingin jadi kurir terus. Dia ingin punya Naik jabatan atau punya apa. Dia coba adabnya, meletakkan ini, adab dia dicatat oleh malaikat raqib. Suatu ketika dia dimarah sama bosnya karena terlalu sopan ini, dia diem, dia hanya nangis, Menerima gitu ya. dia terima itu. Itulah ujian berarti. Itu ujiannya, walaupun itu tidak enak. Suatu ketika dia ngelamar pekerjaan, dia dapat, dia lihat dia bagus, bosnya ini dinaikkan. Itulah cara Allah. Tapi kewajiban kita juga yang melihat kurir itu nggak benar, kita wajib mengingatkan juga ya. Boleh, mengingatkan boleh. Asal jangan di sini ada Marah dah ini. biasanya kan seperti itu Pak ya. Itu hebat, ya. iya, bukan masalah hebat, merasa kok itu di apa namanya ya, diawur-awur itu loh istilahnya. Itu kan muncul. Boleh itu, boleh sih, boleh. Nah, itu tetap dinilai oleh Allah Ta'ala. Itu dia mencari kebaikan Allah itu. Dia bicara dengan sopan, walaupun dia itu siapapun, mau pejabat kayak, kalau omongannya ngawur aja ya tetap dinilai tidak baik oleh Allah Ta'ala. Kalaupun dia tuh lolos terus, dia jadi jabatan terus menerus, itu istijrat. Walaupun kita nih, kita itu dakwah kelihatannya di depan TV baik-baik, tetapi di luaran fitnah temennya ini itu juga dinilai oleh Allah Ta'ala. Itu dinilai tidak baik. Dan malaikat atid yang mencatat. Kalau dia baik-baik di TV, di hatinya itu biar kelihatan bagus, bijak. Itu yang nyatet bukan raqib itu, walaupun dia keluarkan ayat-ayat Quran. Yang nyatet tetap atid karena dia itu biar orang itu kan, walaupun dia bismillah, ini hatinya ini kan beda. Ingin tampil, ingin hebat, ingin ini, sehingga orang itu biar melihat saya itu percaya kalau saya itu ustadz beneran namanya. Kan gitu, kemana-mana bawa ya atribut seperti itu ya sama. Nah itu ya sama, itu kalau kita hebat orang itu, tapi atlet nyatetin aja terus. Iya sibuk itu malah atlet. Nah di sini beliau tidak tahu bahwa walaupun dia dakwah, tetapi dia tidak mencari kebaikan Allah. Dia tidak mengerjakan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Ada ya seperti itu. Walaupun bismillah itu hanya beberapa detik. Kemudian detik per detiknya isinya ujub riya. Selesai sudah. Kalau bukan karena saya. Gitu. Insya Allah seperti itu. Insya Allah. Wallahu a'lam. Oke, alhamdulillah udah dapat banyak ilmu kita ya. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan ini juga sebagai salah satu dari kebaikan itu ya, dan memperoleh ridha dari Allah. Ustadz, di kesempatan ini juga saya menyampaikan juga ini, mudah-mudahan ini salah satu kebaikan juga nih Ustadz. Alhamdulillah kan Allah mempertemukan saya khususnya dengan Ustadz itu ya. Kemudian juga ada orang-orang soleh yang lain, Pak Ustadz Asep, Tarno, Pak Haji Zaim, Bunda Sari juga semuanya alhamdulillah. Nah proses ini kemudian seperti yang harapan Ustadz juga ini, dari zaman bengkel hati dulu ini Ustaz. Dari 2009 ya? Iya, 2007. Dan saya 2009. Oh, mulainya sih ya. Tapi kalau tahu nama Ustaz Dano dari 2004. Nah, nanti ada kisahnya di sini tuh ya. Itu dari 2004 itu dapat video-video beliau, dapat biodata dan sebagainya. Nah, di saat ini saya rangkai sebagai pemulung saya Ustaz, sebagai pemulung. Pemulung dari SMS, dari diskusi, dari YouTube dan sebagainya saya kumpulin di sini. Tapi kan seperti yang Ustaz pesankan wanti-wanti, penyakit itu dari buah tangan kita. Kemudian sembuh itu hanyalah sebuah bonus saja. Dari
keseharian kita, bagaimana tauhid kita benar, bagaimana akhlak kita mulia dan sebagainya. Kalau itu sudah bagus, maka otomatis insya Allah kita diberi kesehatan oleh Allah. Nah, itulah yang saya pesankan juga. Makanya di sini meskipun ada banyak tadi sebab, solusi dan doa dari penyakit, tapi kami berharap jangan membaca langsung ke situ, Ustaz. Tapi di sini ada kajian-kajian yang biasanya Ustaz sampaikan nih. Ada la taqdhu balakal jannah, ada lintalahum, kemudian juga ada la tahluka, kemudian ada istighfar, wabil asharim yastaghfirun dan sebagainya. Alhamdulillah semua saya olah, tapi berdasarkan apa yang sudah beliau sampaikan. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bagian dari hasanah tadi. Ini tentu Cari kebaikan ya. iya betul. Dan penulisnya juga orang baik. Insya Allah. Namanya Hasan. Tapi ya mohon maaf Ustadz kalau memang mungkin ada kekeliruan, karena kan kadang-kadang pendengaran saya, pandangan saya mungkin tidak jeli, sehingga analisis yang mestinya ditulis demikian kurang demikian. Nah, ini mohon dimaafkan. Kalau saya, manusia itu tempatnya salah. Kalaupun salah ketik, salah nulis, salah persepsi, nggak apa-apa. Kalau ada orang yang nggak suka, lah itulah karena otaknya jelek. Kalau saya gitu. Kalau yang namanya salah ketik, salah ini, normal menurut saya itu. Nggak harus sempurna. Kalau ada orang yang mengkritik saudaranya hanya salah-salah ringan, dia kritik habis-habisan, orang itu otaknya penuh dengan setan sebenarnya. Serius. Kalau mamanya salah ini dibicarain, ini kan ringan biasa. Tapi kalau dia ngeritik ya ini, itu otaknya penuh dengan setan. Itu yang ya itu fitnah dajjal itu di situ. Dia ngeritik saudaranya dengan tajam, dengan ini, itu otaknya dajjal semua. Padahal hanya ringan aja sebenarnya, itu bukan kesalahan yang fatal. Insya Allah nanti di salah nggak apa-apa edisi lagi. berikutnya bisa dikoreksi apabila ada koreksi-koreksi, ada catatan. Ya, Salah-salah ketik itu udah biasa. Yang penting jangan salah harga. awalnya itu kan judulnya berguru kepada Ustadz Danu kan sesuai dengan banner di vlog saya, tapi ternyata ini saudara kita Ustadz Asep ya, Ustadz Abdul Aziz Abtubani itu sudah mendaftarkannya di SPN, sehingga kita nggak bisa lagi mendaftarkan itu sesuai dengan ini. Saya usul ke Ustadz untuk saya beri judul ini karena ini menarik juga. Alhamdulillah, meskipun isinya bukan 1000 tapi lebih. Insya Allah 1150 sekian. Itu namanya merendahkan diri. Nggak apa-apa. Tapi ini varian penyakit. Artinya kalau ada batuk berdarah, batuk berdahak, batuk kecil itu bagian dari varian. Saya hitung satu-satu itu. Bukan satu tapi ada 3. Satu batuk. Gitu Ustaz ya. Dan ini pembaca nggak usah membaca sebaris tentang penulis, nggak usah. Yang lain aja dibaca ya. Ini ada akhir zamannya. tapi ngomong-ngomong ini berapa lama menyusun buku ini, Abi? Ya Allah, ini dari 2010. 2010 karena waktu itu saya mau terbitkan belum dapat izin beliau juga. Beliau senyum-senyum aja nggak larang, tapi kalau senyum-senyum berarti waduh saya harus tahu sebagai orang Jawa, saya paham. Oh, berarti ini sempat dimuseumkan dulu ya? Ya, saya museumkan di email. Tapi hikmahnya jadi nambah. Jumlah penyakitnya itu jadi nambah, lebih lengkap, dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan pembaca ya ketika membutuhkan ada di bagian ini. Saat kemarin ada itu Mbak Rifda dari Arab Saudi mau pulang, ada kasus seminggu ini mau pulang, ada kasus. Setelah alhamdulillah di sini ada, langsung saya share ini. Ya Allah cocok Pak Hasan gitu. Saya cocok ini saya mau beli nanti gitu. Ya alhamdulillah. Ya saya minggu depan saya mau pulang. Itu Ustaz. Ya, monggo. Ada komentar terakhir? Alhamdulillah senang-senang aja saya. Hal yang tidak ini menjadi saudara-saudara kita itu mulai memahami tentang penyakit, karena jujur aja kalau saya cerita di klinik, alhamdulillah banyak sekali yang sakit itu diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, khususnya yang tidak egois, tidak emosional. Kalau dia itu egois sama emosional, sulit. Karena pada saat saya memberikan, saya mau mendoakan, pasti saya berikan nasihat.
Nah, tinggal orang itu ada egois kan, kalau orang egois itu beri menasihatan, enggak cepet-cepet didoain. Lah itu kan harus didengerin dulu saya. Lah kalau dia sudah menolak ya sudah. Ya Allah, ya saya mikirnya Allah nggak akan ngabulin kalau saya ya seperti itu. Kalau mau mendengarkan kan sama. Sebenarnya kan kasus mendengarkan nasihat. Jadi itu sebenarnya masuk satu ayat Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu turhamun. Jadi di sini ayat tersebut itu ada di dalam proses penyembuhan. Jadi kalau seseorang dia nggak mau dengerin nasihat saya, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak masuk pada ayat ini. Padahal ini harus didengarkan, perhatikan agar mendapatkan rahmat. Nah kalau dia menolak mau mendengarkan, ya dia menolak rahmat Allah. Nah, salah satu rahmat itu yang dia inginkan kan sembuh sebenarnya. Salah satu loh ya. Kalau dia nolak ya nggak bisa, saya nggak bisa cerita kayak begitu. Saya kan bukan Tuhan, saya manusia biasa. Oke, gitu. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Dano, Ustadz saya, Ustadz kita semuanya, Pak Tung, Ustadz Asep ya yang luar biasa ini, kompeten ini ya, kompeten. Alhamdulillah tentang hasanah kita luar biasa, mendengarnya tadi sudah diuraikan panjang lebar dan saya juga menyampaikan salam juga dari Teteh ini dari Bandung, Maria Kiptiah ini. Kemudian dari Mbak Suki yang di Taiwan, kemudian Mbak Supri di Taipei sama Mbak Liris di Taipei juga, Mbak Izlina di Singapura, di Malaysia, dan satu lagi Mbak Teti Mulyati di Singapura. Mudah-mudahan mereka semuanya memperoleh kebaikan dari perjuangan yang selama ini dilakukan di negeri jiran untuk keluarganya. Ini dari Bekasi. Ini dari Bekasi. Amin. Terima kasih, mohon maaf dan semuanya kita harus lillahi ta'ala. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.